Bismillahirrahmanirrahim. Tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Ya. Ustaz Andri, Rahmat Teguh Jogja, Ustaz. Panggil Oh, malih. Masya Allah. Ya, ya. Monggo, Ustaz. Ya, ini Ya. Ustaz. Langsung saja. Ya, silakan, Pak. Persoalan yang diabaikan oleh kita, gitu. Itu persoalan tarbiyah as-samil, artinya tarbiyah ruhiyah, jasadiyah, dan ruhiyah. Ya. Ketika tarbiyah kita ini godang, itu ya akan mengakibatkan ya kualitas yang tidak kafah. Kemudian Ya. juga ini kita sudah melakukan yang 5 ini, Ustaz. Artinya proses itu loh. Yang sangat berat adalah seolah-olah paling berat itu adalah kesatuan shop tadi, Ustaz. Nah, seolah-olah dilihat itunya, padahal itu adalah efek saja dari al-wala wal-bara yang nggak jelas, Ustaz. Ya, ya, Ketika ya. kemarin saya nawarkan di konsolidasi umat di Jogja itu antara ada Ustadz Yasir, kemudian Jenderal Tiasno, kemudian Pak Kamto gitu loh dan sebagainya itu. Ayo persoalan wala wal barok ini harus kita tanamkan di masjid-masjid kita. So, ketika itu nggak ada gitu loh, ya sudah kita akan dikalahkan oleh finansial kan gitu. Oleh karena itu apapun keadaannya, tarbiyah Islamiyah dengan ittiba kepada Rasul dengan 3 aspek tadi itu mestinya harus kita lakukan dan dimulai dari keluarga, Ustaz. Mirisnya banyak dai-dai kita ini keluarganya lemah gitu loh, Ustaz. Karena apa? Juga role modelnya itu nah ternyata tidak bisa menjadi role model di keluarganya masing-masing. Oh, ini kan miris gitu loh. Padahal kan pembinaan itu ya dari diri kita, keluarga kita kan gitu kan. Keluarga kita ini sebagai basis utama karena itu nanti menjadi role model bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu, Ustaz, saya kira persoalan ini itu harus dimulai betul dari hal-hal yang mendasar, dari masalah tauhid, dari masalah wala wal bara. Ketika kami sampaikan misalnya di forum-forum itu, ya jangan hitam putih, bukan hitam putih, karena ini manhajnya Rasulullah itu seperti itu gitu lah, persoalan wala wal bara. Nah, ini saya kira hal-hal tarbiyah ini dimanapun dan mudah-mudahan ini Partai Umat itu menjadi bagian dari yang siap untuk bersatu, bukan berdiri sendiri paling hebat. Amin. Tidak seperti itu. Artinya harapan kami begitu. Nah, termasuk lah ini regenerasi umat itu dengan apa? Dengan tarbiyah gitu loh. Ini termasuk juga mindset yang benar itu, Ustaz. Nah, yang paling miris lagi adalah parenting kita ini menjadikan anak kita menjadi lemah syahwat, Ustaz. Mestinya anak-anak kita anak-anak yang mulia, anak-anak yang siap menolong saudara-saudaranya, menjadi teladan. Nah, itulah yang harus ditanamkan. Saya kira sementara itu, Ustaz. Ya, persoalannya mungkin tadi yang kesatuan umat tadi, apakah persepsi saya benar, Ustaz? Tadi kembali kepada akidah yang benar. Terima kasih, Ustaz. Iya. Jazakallah khair, Ustaz Arsyad. Jadi itu benar. Jadi pondasinya adalah al-wala wal bara. Bahkan sampai Rasulullah SAW memberikan satu penegasan. Qala Rasulullah SAW, man ahabba fillah. Barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas, dukungan, kecintaan karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah. Fa innama tunadu wilayatullah bidzalik. Maka sesungguhnya kewalian Allah, kecintaan Allah itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengaplikasikan al-wala wal bara. Bahkan Rasulullah menegaskan walan tajid abdun ta'amal iman wa in qatala salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik. Dari seorang hamba Allah itu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak salatnya, banyak puasanya hingga dia mengaplikasikan al-wala wal bara. Nah ini. Jadi Masya Allah, ini al-wala wal bara ini benar-benar pernah dipraktekkan di Jawa Timur, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yaitu ketika peristiwa 10 November. Coba ketika Inggris 10 November 45 itu membombardir Surabaya dengan persenjataan yang canggih. Pada saat itu ulama-ulama di Jawa Timur menggelorakan
mengeluarkan fatwa tentang risalah jihad. Masya Allah. Itulah nampak sekali walak baroknya itu. Sehingga akhirnya dari walak wal barok yang sudah menggunjam dan setiap kolbu kaum muslimin di Jawa Timur waktu itu, sehingga yang ditakuti hanya satu, Allah. Sehingga Masya Allah, itu kalau dari sisi logik, tidak logik itu. Bayangkan, Inggris dengan persenjataan yang canggih, sementara umat Islam di Jawa Timur hanya bambu runcing. Tapi umat Islam di Jawa Timur waktu itu hanya meyakini bahwa nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Ini yang memotivasi kaum muslimin di Jawa Timur untuk menghadapi serangan Inggris waktu itu dengan peristiwa 10 November. Sampai akhirnya Bapak Muhammad Natsir meminta kepada Bung Tomo untuk membangkitkan semangat jihad kaum muslimin lewat radio RRI. Bahkan sampai Bung Tomo waktu itu dengan kalimat apa saya membangkitkan semangat jihad kaum muslimin di Jawa Timur waktu itu ketika menghadapi serangan Inggris. Tapi Masya Allah ternyata yaitu dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Masya Allah, itulah aplikasi daripada al-wala wal bara yang telah dipraktekkan oleh kaum muslimin di Jawa Timur ketika menghadapi serangan Inggris peristiwa 10 November 1945. Itu sebagai tambahan Ustadz Arsyad. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Ada yang tanya lagi itu? Monggo silakan. Ini dulu Ustadz Andri, mesti harus dijelaskan ini kepada para sahabat. Mungkin juga masih ada yang belum paham ada apa itu al-wala wal bara. Nah, ini kan istilah yang umum sebetulnya, tetapi mungkin para sahabat ini ada yang belum ini karena tidak sama pemahamannya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Ilmu Partai Umat yang dimuliakan Allah. Jadi al-wala itu berasal dari kata dari masdar dari kata waliya, artinya kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia itu loyalitas, dukungan, kecintaan. Nah, kalau al-bara itu masdar dari kata bara'ah, artinya putus. Jadi itu bisa kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 1. Itu Allah tanpa diawali dengan basmalah. Bara'atu minallahi wa rasulih. Itu pernyataan langsung dari Allah dan Rasulnya putus terhadap orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Nah, bagaimana wilayah al-wala itu? Wilayah al-wala itu apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kita wajib mencintainya dalam 4 aspek. Yang pertama, ucapan, perbuatan, iktikad, keyakinan, dan orangnya. Nah, ini 4 aspek ini. Apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kita wajib mencintainya. Begitu juga wilayahnya al-bara, itu apa-apa yang dibenci oleh Allah. Baik dalam 4 aspek. Ucapan, perbuatan, iktikad, keyakinan, dan orangnya. Itu wajib kita membencinya, karena itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Jadi seperti itu tentang al-wala wal bara. Jadi al-wala itu loyalitas. Kalau barok itu penolakan. Jadi ini pernah dipraktekkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya beliau disebut dengan Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, yaitu beliau bapak muwahhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu telah memberi contoh bagaimana mengaplikasikan al-wala wal bara. Dan makanya setiap Idul Adha itulah contoh konkret al-wala wal bara yang telah dipraktekkan oleh Nabiullah Ibrahim bersama istrinya yaitu Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Itu. Saya kira gitu sebagai tambahan Ustadz Bunyani. Ya. Syukran Ustadz Andri. Ini masih ada yang mau bertanya. Bapak Ibu, jadi cukup jelas tadi al-wala dan al-bara. Insyaallah mudah-mudahan cukup jelas. Ya, ini ada Pak Arsyad Ahmad, ini angkat tangan. Silakan Pak, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Arsyad Ahmad, monggo silakan. Ustadz,
ini yang Ustadz sampaikan sangat pendek, tapi maknanya sangat besar sekali dan penting banget untuk diketahui, didengar oleh semua umat. Insya Allah. Nah, persoalannya sekarang adalah yang dengar sekarang ini baru di bawah 100 orang. Padahal kita harapkan yang dengar ini 100 juta paling tidak. Nah, kita di Bandung ini untuk informasi aja, Ustadz. Kita untuk informasi aja di Bandung. Saya diamanahi Ketua Bidang Ekonomi Umat di Bandung oleh MUI Kota Bandung. MUI Kota Bandung. Nah, kita mengembangkan, menyampaikan, berupaya membina, mendekati, dan juga mendampingi koperasi syariah berbasis masjid. Saya namakan koperasi Bung Hatta, karena kita tidak wajib untuk jadi badan hukum dan sebagainya. Apalagi sekarang keadaan hukum koperasi seperti jam itu harus punya modal 500 juta. Tidak juga kesalahan pemerintah menurut saya. Kalau koperasi syariah berbasis masjid, yang utama adalah persatuan bersama saja secara ekonomi, tapi juga secara pendidikan, Ustadz. Jadi kita harapkan, insya Allah, takdir Allah, kita harapkan semua masjid, katanya udah 800.000 masjid, udah hampir 1 juta masjid. Kalau ada koperasi syariah berbasis masjidnya di setiap masjid itu, insya Allah apa yang Ustadz sampaikan tadi itu insya Allah tercapai betul. Itu mohon tanggapannya, Ustadz. Mohon tanggapannya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Jazakallah khair Pak Arsyad Ahmad, Masya Allah. Jadi sekarang kita memang dibutuhkan kerja real, Pak. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Arsyad Ahmad. Jadi memang untuk membangun al-hadrah Islamiyah, peradaban Islam, itu di samping membangun kuatul akidah, kuatul fikrah, kekuatan pemikiran, kemudian kuatul iktisadiyah, yaitu kuatul tarbiyah, pendidikan, kemudian kuatul iktisadiyah, ekonomi, itu ekonomi umat, dan yang terakhir kuatul askar, yaitu militer. Itu ya. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika membangun daulah di Madinah Al-Munawwarah. Jadi benar-benar ada kerja konkret itu untuk membangun peradaban Islam lebih khusus di Indonesia ini. Insya Allah kita optimis, Pak. Kita optimis. Insya Allah semuanya sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya kan? Karena kita memang dalam perjuangan ini benar-benar kita harus berjalan sinergi. Apalagi sekarang Indonesia dicengkram oleh imperialisme Cina, ini benar-benar luar biasa. Sampai dua pakar intelijen dunia, yaitu Peter Warren dan August Cole, sampai diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indochina. Nah, itu prediksi dua pakar intelijen dunia. Bahkan hasil riset dari dua pakar intelijen dunia ini, Peter Warren dan August Cole, direspon oleh dua mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, beliau sudah meninggal, kemudian Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Beliau, dua mantan Panglima TNI ini memberikan statement. Apa yang riset yang dilakukan oleh dua pakar intelijen dunia ini, Peter Warren dan August Cole, bisa jadi lebih awal, artinya tidak 2030, bisa lebih awal. Dan itu bisa kita lihat sekarang ini. Makanya kita melihat kalau umat Islam 2024 ini gagal, seperti yang diungkap oleh Profesor Din Samsudin, tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia ini. Makanya ayo kita umat Islam harus bangkit. 2024 harus bangkit, berada di garda terdepan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, saya kira gitu, Ustaz Arsyad. Baik. Monggo, ini ada Bu Aisyah dari Bogor, Bu Aisyah Ida Bogor. Monggo silakan. Sebelum Bu Aisyah kita kasih kesempatan, jadi kelihatannya tadi memang soal kontekstualisasi al-wala dan al-bara itu adalah
ada hal yang perlu kita itu loyal kepadanya, ada yang perlu kita tolak gitu ya Tat ya. Ya, benar. Nah, ini Benar Ustaz ya, Buniani. ada dua. Ya. Ada Ya. yang kita harus loyal kepadanya, tetapi juga Ya. ada yang harus kita Tolak. tolak. Nah, kira-kira gitu para sahabat ya. Nah, Semuanya jadi karena ini Allah. Semuanya landasan basicnya karena Allah. Allah. Ya. Betul, betul, Tat. Nah, jadi Ya. para sahabat umat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Jadi sebetulnya ini kita partai politik gitu ya. Ya. Jangan sampai gitu kita tidak akan pernah bersatu membangun kekuatan umat. Ini kalau sedikit-sedikit misalnya ya, sedikit-sedikit kita ngambek, pengen keluar partai, kira-kira begitulah. Jadi itu kan tidak loyal namanya begitu. Nah, sementara kalau itu yang lain-lain gitu kita nggak tahan terhadap godaan, nggak ada yang kita tolak. Kira-kira mungkin begitu ya tadi Pak. Syukran jazilan Pak Rohmat. Tadi Buniani, sekali adabnya. Jadi Pak Rohmat itu mengingatkan kita bahwa adab sebagai aktivis Islam, politisi Islam itu adalah yang pertama kali menurut beliau adalah adabnya dulu, nih akhlaknya, bagaimana kita akhlak sebagai seorang Muslim di dalam bersiasah, yaitu al-wala dan al-bara. Wah, Masya Allah. Jadi para sahabat, kira-kira ini saya sedikit menggaris bawahilah gitu ya, biar konteks. Benar, Ustaz Buniani. Ya. Biar kita ini kalau mengaji ini betul-betul paham benar gitu ya. Tidak cuma paham istilah Arabnya, tetapi juga apa pengertiannya, sehingga yang di dalam bahasa kita. Baik para sahabat, nih silakan Bu Aisyah. Langsung Bu, dibuka mikrofonnya Bu Aisyah. Ya, monggo Bu Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Andri yang dirahmati Allah dan sahabat-sahabat sekalian. Pilpres 2024 itu kalau menurut saya itu pertarungan ideologi. Mengutip katanya Pak Din Samsudin, kalau kita kalah di 2024, kedepannya itu kita akan mengalami kesulitan. Dari sekarang rezim itu tidak berhenti-hentinya mengganggu calon pemimpin kita yang kita ingin angkat, gitu kan, berbagai cara direkayasa kasusnya, cawapresnya juga begitu. Nah, sementara di kalangan kita umat Islam sendiri, rakyat sendiri juga, keterbelahan itu sangat nyata sekali. Ya, saling olok, saling hina di media sosial, beda pilihan pun bisa membuat suami istri itu malah bisa cerai ya, seperti 2019 yang lalu. Nah, sekarang kita ini ingin membangun kekuatan umat, sementara pemerintah itu dari awal dengan adanya program moderasi beragama, program Islam liberal segala macam, sampai yang terakhir sekarang ini yang lagi heboh itu adalah ingin mengontrol rumah ibadah. Ya. Tentu saja ini yang perlu digaris bawah, itu yang dimaksud dengan rumah ibadah itu tidaklah adalah masjid. Hanya itu yang mereka takutkan. Nah, masyarakat kita, pemuda kita yang jumlahnya itu milenial itu sebagai pemilih yang besar itu tidak kurang persiapan Pak. Kalau saya lihat untuk memilih pemimpin yang menurut cerita Islam itu sangat mereka jauh pemikiran mereka, pemahaman mereka bagaimana sih memilih pemimpin yang sesuai syariat Islam, mereka masih sangat. Saya sering sekali menanyakan mahasiswa di kampus saya itu tidak tahu bagaimana kriteria pemimpin Islam. Nah, jadi bagaimana kita membangun optimisme untuk kemenangan Islam di 2024 ini di tengah masyarakat kita yang kurang mendukung. Kalau saya lihat ini pemikiran tentang kesadaran politik kurang, kemudian ekonomi kita juga lemah, ditambah lagi kesadaran kita ini kalau menurut saya Pak ya kurang mendukung. Contohnya gini, belanjanya masih di mall, masih di Alfa ya, kalau kita sebut merek gitu kan. Kemudian bapak-bapaknya masih banyak yang merokok, sedangkan rokok itu kan siapa yang produksi? Itu kan perusahaan-perusahaan Yahudi. Loh, kita umat Islam ini sudah ekonomi menengah ke bawah, habis tuh uang buat ngerokok. Gitu kan? Berapa duit yang kita sumbangkan kepada Yahudi itu, yang nanti uangnya itu kan untuk menyerang kembali kita umat Islam.
Kan kekuatan mereka itu dari ekonomi. Ekonominya itu dari kita. Ya, pangsa pasar terbesar kan kita. Ini bagaimana cara kita menyadarkan terutama yang bapak-bapak ini, Pak? Ini saya lihat mohon maaf ya, enggak di majelis ulama di kantor itu saya lihat karyawan orang merokok. Kan di sana sudah difatwakan katanya haram. Loh kenapa di sana sumber yang mengeluarkan fatwa karyawannya ngerokok? Di masjid-masjid, dewan-dewan masjid itu merokok. Bagaimana ini kita mau melawan oligarki yang punya kekuatan ekonomi ini? Terima kasih, Pak. Ya. Jazakillah khair. Ya. Jazakillah khair. Jadi begini, Bapak sahabat umat yang dimuliakan Allah, kita kembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Rasulullah memberikan wasiat kepada umatnya dalam satu hadis sahih riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqatil fitan bisyam. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau sudah fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah meluas, mengglobal seluruh dunia, barometer iman kita itu di bilad Syam. Jadi barometer iman kita di akhir zaman ini bukan di Saudi, bukan di Kuwait, bukan di Mesir, bukan di Yaman, bukan di yang lain-lain, tapi Rasulullah menegaskan barometer iman kita ada di bilad Syam. Pertanyaannya bilad Syam yang mana? Rasulullah tegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Baitul Maqdis wa fi Baitul Maqdis. Artinya apa? Barometer iman kita di akhir zaman itu di Baitul Maqdis, Palestina. Nah, coba sekarang. Ada seorang ulama Palestina. Beliau wakil Rabitah Ulama Palestina, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Saat di penjara Israel, beliau melakukan riset. Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang dulu, ulama-ulama yang lama itu. Nah, akhirnya beliau mengambil satu khulasa kesimpulan. Dalam satu hadis yang dijadikan pijakan waktu itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujaddid, pembaharu dalam agama ini. Imam Ahmad bin Hambal, rahimahullah, beliau mencoba untuk melakukan, mencari hadis-hadis sahih dalam kutub sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu al-mujaddid. Masya Allah. Beliau temukan. Beliau teliti, beliau kaji secara dalam, akhirnya beliau mengambil satu khulasa kesimpulan. Mujaddid yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mujaddid yang 100 tahun lagi, mujaddid yang kedua gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian 100 tahun lagi, kalau dihitung dari 1924 tambah 100 tahun berarti 2024, insya Allah ketika beliau memberikan statement, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, bagaimana Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, wakil Rabitah Ulama Palestina ini, beliau memberikan satu kesimpulan. Setelah beliau melakukan riset dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama dulu, beliau memberikan kesimpulan, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, Allah akan bangkitkan, ya, Allah akan bangkitkan. Insya Allah kalau dihitung secara matematis, berarti 1924 ditambah 100 tahun 2024. Insya Allah Allah akan bangkitkan dari arah timur, yaitu Indonesia. Nah, bahkan kita bisa melihat ulama-ulama yang mengangkat tentang tema-tema fitnah akhir zaman seperti Syekh Imran Hussein. Kita bisa lihat di YouTube itu beliau meyakini itu. Bahkan ulama-ulama Malaysia, ulama-ulama Brunei Darussalam meyakini insya Allah Allah akan munculkan dari arah timur, yaitu Indonesia. Bahkan sebelum saya pulang ke Indonesia, saya transit di Turki. Masya Allah. Di Turki itu hampir semua lembaga pendidikan Islam di Istanbul, Turki, itu mata pelajaran ekskulnya bahasa Indonesia. Ternyata ulama-ulama di Turki meyakini insya Allah, yaitu dan insya Allah, mudah-mudahan kalau semoga Allah kabulkan itu. 2024 Allah akan bangkitkan umat Islam di Indonesia ini sebagai pemantik awal Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global, dan puncaknya yaitu Baitul Maqdis Palestina. Jadi
ternyata ada istimewa ulama seluruh dunia, itu semua ulama berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam di Indonesia 2024 itu menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Nah itu, insya Allah kita optimis tentang bagi Allah. Walaupun tadi Ibu sudah mengungkap tentang problem masalah umat, problematika umat yang membuat kita sumpah gitu ya. Tapi insya Allah, kalau Allah menghendaki, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Insya Allah. Yakinlah, insya Allah. Umat Islam di Indonesia ini menjadi harapan dunia Islam untuk menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Mudah-mudahan Allah munculkan 2024 itu. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Ya. Saya kira gitu. Baik, syukron jazilan Ustadz Andri. Masih banyak sekali nih waktu ya. Kita masih ada 40 menit. Ini para sahabat. Kalau ada yang mau bertanya, berdiskusi dan sebagainya, ini waktunya sangat. Ya. Ini Pak Rohman. Monggo, Ustadz Rohman. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin kita perlu evaluasi tentang kajian-kajian kita, tentang pendidikan kita, mulai dari TK yang kita biasakan, mulai dari TK-IT, SD-IT, sekolah alam, bahkan sekarang kami lebih suka bikin MI, MTS, itu adalah untuk membenarkan ajaran-ajaran Islam. Yang paling mendasar itu adalah makna syahadatain. Di dalamnya ada makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selama ini hanya terjemahnya saja, padahal la ilaha illallah itu nanti akhirnya melahirkan konsep al-wala wal bara. Ya. La ilaha illallah. Nah, termasuk anak-anak kita itu, termasuk kedewasaan seseorang di antara kita, anak-anak kita itu ketika berani menolak gitu loh. Ketika orang tidak berani menolak, berarti nggak dewasa. Artinya nggak punya prinsip. Maka anak-anak kita pun harus kita tanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nih, termasuk dalam cara makan itu bukan tangan kanan lebih baik dari tangan kiri, bukan. Karena Rasulullah makan pakai tangan kanan. Jadi selalu kita kaitkan dengan Allah, Rasulnya, Islam kan gitu kan. Ini kemuliaan gitu loh. Nah termasuk terus terang ini yang paling besar kesalahan para orang tua adalah ketika mendidik tidak menggunakan konsep tarbiyatul aulad. Ini keteladanan gitu loh, pembiasaan. Nah termasuk beberapa sekolah ini sedang kita tantang Ustaz tentang sekolah-sekolah unggulan, SDIT dan sebagainya, Abu Bakar dan sebagainya itu berapa karakter output dari sekolah ini. Ini kami punya konsep student leadership and character program. Jadi bagaimana anak itu mengalami menjadi pemimpin itu harus. Jadi setiap tahun dia mengalami menjadi pemimpin karena pengelolaan kelasnya kita rubah. Dengan student leadership karakter program tadi ya, program untuk membentuk karakter, adab, akhlak gitu loh. Ini landasannya adalah ikatannya kepada Allah. Nah, makanya mulai dari ma'rifatullah, muraqabatullah sampai ma'iyatullah. Nah, ketika para aktivis ini nggak punya ini muraqabatullah, bahkan ma'rifah ada nggak tahu, itu kan terus mau berjuang apa? Terima kasih Ustaz. Jadi saya kira al-wala wal bara tadi tolong jelaskan dari konsep la ilaha illallah Ustaz. Insya Allah lebih gampang kalau penjelasan yang menjelaskan. Terima kasih. Ya, jazakallah khair. Ustaz Rahman. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu majelis ilmu sahabat umat yang dimuliakan Allah, partai umat yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita kembali kepada hal yang sangat fundamental, yaitu tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, itu ada konsekuensi an-nafi wal itsbat, an-nafyan wal itsbatan. Ada 4 aspek yang harus kita nafikan, dan wal itsbat ada 4 aspek yang harus kita teguhkan. Itu konsekuensi ketika kita mengucapkan kalimat syahadat awal, ya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ini masalah yang sangat prinsip, masalah yang sangat fundamental. Apa yang kita nafikan, 4 aspek yang kita nafikan ketika kita sudah
mengucapkan kalimat tauhid, ketika kita sudah mengikrarkan syahadat awal, asyhadu an la ilaha illallah. Aspek yang pertama, kita harus menjadikan Allah satu-satunya ilah. Kita barak, kita tolak ilah-ilah selain Allah. Al-ilah itu kan sesuatu yang kita yakini dapat memberi maslahat dan mencegah kemudaratan. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah berikrar, ya sudah kita tolak ilah-ilah selain Allah. Nah, itu. Bahkan sampai dalam surah Al-Baqarah ayat 256 itu Allah tegaskan, kemudian ini pembahasan yang kedua ini, pembahasan yang kedua. Jadi setelah ilah yang kita tolak, kemudian ada aspek yang kedua yang harus kita tolak, ya kan, kita nafikan, yaitu tauhid. Yaitu tauhid itu kan sesuatu yang manusia itu hulu terhadapnya, baik dalam ketaatan, kepengikutan, bahkan sampai dalam tingkat ibadah. Gitu. Tauhid. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 256 itu Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Barang siapa yang kafir, ingkar akan tauhid, gitu. Wa yu'min billah, kemudian dia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, faqad istamsak bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada tali yang kuat. Kalangan mufassir menafsirkan al-urwatil wuthqa itu adalah kalimat la ilaha illallah, la infisama laha, tidak akan putus. Wallahu samiun alim, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tauhid kita, ya, akidah kita baru sah di hadapan Allah, ya kan? Iman kita itu baru sah di hadapan Allah kalau kita sudah kafir kepada tauhid. Nah, itu. Ini sesuatu yang prinsip, barak, putus sudah, ya kan, terhadap tauhid. Nah, itu. Jadi oleh karena itu ulama-ulama akidah itu mengkaji tentang tauhid itu, jenis tauhid itu banyak, ya kan? Jenis tauhid itu banyak. Tapi diringkas jadi 5, ya kan? Tauhid yang pertama setan, ya kan? Makanya Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 208 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, totalitas, menyeluruh. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi ini tauhid tingkatan pertama itu setan. Tauhid tingkatan yang kedua itu pemimpin atau ya penguasa yang tidak mau berhukum dengan hukum-hukum Allah. Itu tauhid. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mau memutuskan perkara dengan hukum Allah. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat umat yang dimuliakan Allah, Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45, 47 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Jadi barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan hukum-hukum Allah, Allah berikan vonis kafir, zalim, dan fasik. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menafsirkan surah Al-Maidah ayat 44 itu, kalau ada seorang muslim meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, jumhur ulama Ahlus Sunnah sepakat memberikan vonis kafir. Nah, ini. Kemudian yang keempat, tauhid yang tingkatan yang keempat itu adalah orang, ini ya, orang yang istilahnya ini sahabat umat yang dimuliakan Allah, orang yang tahu hal-hal yang gaib. Ini kalau golongannya dukun, sihir, paranormal dan sebagainya, ini tahu hal yang gaib. Padahal Allah sudah tegaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaib wasyahadah. Hanya Allah yang tahu hal yang gaib. Jadi kalau ada orang itu ya ngaku tahu hal yang gaib, berarti dia tauhid. Gitu. Jadi itu. Jadi kemudian yang kelima, tauhid tingkatan yang kelima
orang yang minta diibadahi dan dia ridho terhadap itu. Itu pernah ditafsiri oleh Ustadz Aton Ahmad Jais. Dia nulis buku Bila Kiai Dipertuhankan. Nah, itu tauhid itu. Jadi, nah ini 5 hal itu. Nah ini dua hal yang kedua yang harus kita nafikan. Kemudian yang ketiga arbab yang harus kita nafikan sebagai konsekuensi ketika kita menjadikan Allah satu-satunya ilah. Yang ketiga arbab. Arbab itu jadi sesuatu yang kita itu jadi arbab itu selain Allah. Tapi kita menjadikan dia arbab. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 25 ayat 156 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan. Surah Al-Maidah ayat 51 kalau tidak salah itu. 31. Ya kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Attakhadhu akhbarum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan selain Allah sebagai arbab. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini. Padahal Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang mukmin itu teramat sangat cintanya kepada Allah. Nah, ini. Kemudian yang tadi yang harus kita nafikan sebagai konsekuensi kita tetap menjadikan Allah satu-satunya ilah, kita tolak ilah-ilah selain Allah. Yang kedua yaitu tauhid, kita tolak, kemudian arbab, kemudian yang keempat yang harus kita nafikan, ya Allah, kok lupa saya. Yang keempat itu, jadi pertama ilah selain Allah, kemudian tauhid, kemudian arbab, kemudian yang keempat, Masya Allah, astagfirullah kok lupa saya. Saya sambil jalan yang konsekuensi sebagai ketika kita mengucapkan syahadat awal asyhadu an la ilaha illallah, ada 4 yang harus kita teguhkan, ya. Batan yang harus kita teguhkan. Yang pertama yaitu al-qasdu. Al-qasdu, kita benar-benar ghayah kita hanya Allah. Ghayah kita hanya Allah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dan menjalankan agama ini dengan lurus. Kemudian yang kedua yang harus kita teguhkan setelah ghayah kita hanya Allah, kemudian yang kedua kita diharapkan untuk senantiasa tetap istiqamah, yaitu membangun kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya telah memberikan contoh konkret. Nah itu. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya ada 4 aspek itu yang harus kita tolak, kita nafikan, dan harus ada 4 aspek yang harus kita teguhkan. Nah itu. Jadi itu insya Allah nanti ada pembahasan tersendiri. Saya lupa itu beberapa. Monggo silakan, saya kembalikan ke moderator. Ya. Syukron, Ustadz Andri.